Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharraja Ibnu Abi Dunya bi isnadi wa an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna rajulan," apabila seorang laki-laki, "fi hijrihi," di dalam pangkuan dia, "darahimu," ada dirham-dirham, "yaksimuha," yang dia membagikannya, "wa akharu," dan yang lain, "yadhkurullaha," dia berzikir kepada Allah, "kana dzakiru lillahi afdal," maka yang berzikir kepada Allah adalah lebih utama. Jadi ini tidak bertentangan dengan kaidah al-amal al-muta'addi afdal minal qasir. Kalau sekilas orang yang bersedekah, maka dia itu memberi manfaat kepada orang lain selain pada dirinya sendiri yang pertama tentunya. Sedangkan orang yang zikir sekilas hanya memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Tapi itu kalau dilihat sekilas saja. Kalau kita teliti lagi, sebenarnya orang yang berzikir, dia tidak hanya memberi manfaat kepada dirinya sendiri, dia juga memberi manfaat kepada semua orang di dunia ini. La taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ard Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah Allah. Artinya apa? Artinya satu kali mengucapkan Allah yang diterima oleh Allah, itu manfaatnya kepada orang di seluruh dunia. Di matahari masih bisa berjalan semestinya, hewan-hewan masih ada, kita masih bisa bernapas, dan segalanya itu barokah dari orang yang berzikir kepada Allah. Maka tentunya berzikir kepada Allah itu nilainya lebih mahal lagi. Karena sedekah sak kaya-kayanya orang, ya sedekah paling maksimal 1.000 orang, 2.000 orang. Jarang orang sedekah kepada 1 juta orang. Belum pernah didengar mungkin sementara ini. Tetapi kalau orang berzikir walaupun gak punya apa-apa, dia sudah seperti berbuat baik kepada 7 miliar manusia. Maka nilainya berzikir itu jauh lebih tinggi lagi. Yang sempurna, ya berzikir, ya bersedekah. Itu yang sempurna. Yang gagal total, tidak mau berzikir, tidak mau bersedekah. Suruh zikiran nggak mau, mesti ngantuk, tasbihnya hilang. Suruh sedekah juga nggak mau, pelit terus. Awal bulan nggak mau sedekah karena masih ada keperluan, akhir bulan karena nggak ada uang. Akhirnya seumur hidup tidak pernah bersedekah. Lah orang yang seperti ini, zikir nggak mau, sedekah nggak mau, ngajinya di bawah pohon. Kira-kira mau masuk surga lewat pintu mana? Apa lewat pintu yang ke-9? Pintu surga cuma 8, apa pintu ke-9 yang mau dimasukin? Jadi kita ini untuk bisa masuk surga ini perlu korban yang banyak. Orang itu korban dilihat dari apa yang dia cari. Korban sedikit, kalau yang dicari perkara remeh itu sudah cukup. Contohnya bawa uang 3.000 ke warung beli nasi pecel, ya cukup. Tapi kalau bawa uang 3.000 terus datang ke restoran bintang 5, maka pelayannya ketawa, "Kamu ini bintang 7 Pak, pusing kepala kamu." Itu sudah diketawain orang. Lah kalau orang itu bawa uang 3.000 datang ke dealer mobil Mercedes, ketawa apa enggak? Ini pentilnya aja belum dapat Mas. Karena pentil mobil itu kalau mobilnya 150.000 itu baru tutupnya saja. Nanti bawa uang 3.000 ketawa semua. Lah ini
ngakunya mau masuk surga, modalnya tahajud sambil duduk. Ini mau masuk surga dari pintu ke-9 apa bagaimana ini? Pintu surga 8, kamu mau masuk lewat pintu ke-9. Kok surga masuk modalnya tahajud sambil duduk? Maka ini orang-orang yang soleh dulu itu ketawa lihat kita yang pengen masuk surga ini. Ya, anak-anak zaman sekarang ini kok pinter gitu, pengen masuk surga nggak punya apa-apa. Amalannya tasbihat pagi petang nggak genep, bukan 100 nggak genep. Kayak kita kan kebanyakan nggak genep gitu. Tetapi ngakunya, kamu targetnya apa Kang? Nikah 2,5 juta bidadari. Padahal bidadari itu satu saja maharnya itu minta 8.000 hataman Al-Quran satu. Lah kita 2,5 juta kok modalnya tasbihat yang tasbihnya hilang. Bagaimana ini? Nah, makanya Sayyidina Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, saya pernah bertemu ahli Badar. Nah, seandainya ahli Badar itu melihat orang-orang yang terbaik di kalangan kalian para tabi'in, orang yang terbaik di kalangan kalian para tabi'in, tentu dia melihat kalian itu seperti orang yang tidak punya bagian apapun di akhirat. Jadi orang seperti Hasan Al-Basri, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Umar bin Abdul Aziz itu kalau yang lihat orang Ashabul Badar, Ashabul Badar yang itu loh, bukan Ashabul Badar, maka ini kayak orang ini susah ini masuk surga orang yang begini ini. Padahal orang-orang itu ibadahnya sudah luar biasa. Nah, kalau Ashabul Badar melihat orang standar di kalangan kalian para tabi'in, tentu mereka mengatakan ini bukanlah orang yang iman dengan negeri akhirat. Padahal orang standarnya zaman dulu itu ya sholat 100 rakaat itu standar harian. Nah, kalau sahabat tuh lihat kita kira-kira gimana? Ini cucunya koran. Masya Allah, la ilaha illallah. Makanya kita ini ya harus meningkat sambil tahu diri. Hanya ada wali yang pagi hari itu nangis. Ditanya sama teman, Syekh, kenapa engkau? Saya tadi malam melakukan pelanggaran besar. Apa? Saya tadi malam kok beraninya minta surga. Jadi zaman dulu minta surga itu takut. Saya kok minta surga itu malu. Nah, sekarang nggak punya apa-apa. Surga Firdaus bila hisab wala adab. Masya Allah. Lah apa nggak boleh doa begitu? Ya boleh, cuman ya ngaca dikit. Ya seperti tadi orang itu bawa 3.000 ke pabrik Lamborghini sana, ya boleh saja, yang nggak ada yang larang. Cuman ya ngaca lah sebelum berangkat itu. Itu maksudnya itu begitu. Jadi kita ini harus modal yang banyak, baru minta yang banyak. Nggak modal apa-apa, tapi minta apa-apa ini bagaimana? Lo kan inna rahmati wasi'at ghadabi. Rahmat Allah luas. Iya luas, tapi bukan begitu. Apa para sahabat dulu nggak tahu kalau rahmat Allah luas? Yang tahu rahmat Allah luas kita aja. Tidak, para sahabat juga tahu rahmat Allah luas. Tetapi mereka sadar diri kadang-kadang sampai nggak berani minta surga. Makanya doanya bagaimana? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Tapi ya tetap saja doa minta surga itu ada pahalanya, tetap ada pahalanya. Maksudnya itu bagaimana? Maksudnya itu bagaimana orang dulu yang sudah begitu baik masih merasa amalannya belum cukup. Lah kita yang amalannya begitu sedikit ini merasa sudah kelebihan pahala. Maju Kang, maju. Aduh, jangan di depan, sih kelebihan pahala saya. Saya kalau duduk di depan tuh kelebihan pahala. Kenapa nggak nulis? Kelebihan, nanti kalau tintanya kebanyakan nanti orang mati saya kasihan nggak dapat bagian. Makanya yang kita hadapi ini perkara yang besar. Maka perlu korban yang besar, amal yang besar, kesungguhan yang besar. Insyaallah semangat. Salatullah